Lalu seberapa besar kans Anies Andika Perkasa berpasangan di Pilkada Jakarta? Apakah ini akan menjadi titik temu di tengah kebuntuan partai-partai yang sedang melirik Anies Baswedan? Kita akan mengulasnya bersama dengan Ketua DPP PKB, Mbak Lulu Nur Hamidah, dan analis politik Ahmad Hoirul Umam. Namun kita juga masih menunggu politisi PD Perjuangan, Ciko Hakim, yang akan menyusul belakangan. Saya sapa dulu Mas Umam dan Mbak Lulu, selamat malam. Ya, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, terima kasih atas waktunya bersama kami di Prime Time News. Mbak Lulu, apakah diakui bahwa bagi PKB Anies Andika ini lebih diterima dibandingkan dengan Anies Sohibul Iman? Mbak Lulu. Ya, feeling kita sih begitu ya, karena sosok Pak Andika ini beliau muncul dari kultur TNI dan selama kepemimpinan beliau juga sangat mengesankan. Beliau juga memiliki komunikasi politik yang sangat bagus ya dengan berbagai komponen masyarakat dan khususnya tentu di Jakarta, dan hampir beliau dikenal oleh semua kalangan dan bahkan kelompok umur-umur yang sangat muda gitu. Dan ini menurut saya salah satu syarat ya yang memang bisa dipenuhi oleh beliau kalau misalnya ini akan mendapatkan restu dari partai yang membesarkan beliau, kan seperti itu. Jadi Pak Andika tentu bisa menjadi salah satu opsi yang sangat patut untuk dipertimbangkan kalau misalnya PKB ingin memenangkan pilkada di Jakarta bersama dengan partai koalisi yang lain ya, karena memang sama-sama kita sadarin nggak ada yang bisa ngusung calon tunggal di sini, nggak ada yang punya golden ticket, nggak ada yang aman sebenarnya kecuali kalau kemudian harus membangun komunikasi dengan partai lain. Nah, oleh karena itu ketika kita melihat sinyal yang sangat positif dari PDIP, ketika kita juga mendeklarasikan Mas Anies dan juga sosok Mas Anies, saya kira ya, artinya terlepas kita sudah mendeklarasikan atau belum, tapi kan ternyata banyak yang akar rumput ya dari lintas partai ini yang kemudian lebih percaya untuk memberikan dukungan kepada Mas Anies. Ya, semua opsi itu kan perlu dibuka gitu, tanpa kita punya niat untuk meninggalkan teman koalisi yang lama yang lain. Ya, Mbak Lulu, tapi pembicaraan dari PDIP itu sudah sampai di mana? Ya. Anies Andika ini? Ya belum ya, karena memang kan semua sedang dilakukan pemetaan saya kira, karena di PDIP sendiri itu kan sedang punya hajatan yang tidak sederhana. Misalnya yang kita dengar PDIP apapun tetap ingin menjadi pemenang di Jawa Tengah karena memang sejarahnya cukup panjang di sana dan mereka dengan segala kemungkinan juga ingin memenangkan di Jawa Tengah. Kemudian juga mungkin di Jawa Timur juga tentu punya harapan yang sama. Kemudian di Jawa lah terutama. Nah, saya kira kan di titik yang sama PKB juga punya kepentingan yang sama. Nah, ini kan kebetulan bahwa baik PDIP atau PKB ini kan semua sebenarnya punya variabel di mana masing-masing ini punya kepentingan ya, punya kebutuhan yang sama gitu. Dan saya kira kita punya sejarah juga di mana kita bisa ketemu kalau misalkan di Jawa Timur gitu. Kita pernah berduet. Saya kira banyak hal yang bisa dilakukan. Nah, ketika misalnya PDIP belum memutuskan kadernya ini akan ditaruh di mana, maka tentu saja yang kita bisa lihat adalah kemungkinan-kemungkinan kalau PDIP akan memasangkan ya, kita nggak tahu di posisi apakah cagup atau kemudian cawagup ya, karena kalau untuk PKB kan Mas Anies memang di posisi calon gubernur. Itu artinya peluang yang memungkinkan untuk dibahas secara mendalam dan intens itu ya posisi calon wakil gubernur itu. Nah, saya kira ketika ini kita cek di akar rumput ya nggak cukup besar, nggak ada resistensi, jadi relatif aman kalau sosok Pak Andika itu gitu. Tetapi ini tidak berarti bahwa kemudian tidak ada calon lain yang menurut kita itu juga bisa mengamankan pertarungan Anies Baswedan di Jakarta. Jadi kita masih nunggu sih Mas ya, jadi gitu. Ya, menunggu dari PDIP. Informasinya Bang Ciko sudah bergabung. Bang Ciko, selamat malam. Malam. Ya, Bang Ciko, Hai, seberapa Bang Ciko. serius? Halo. Oke, Bang Ciko, terima kasih sudah Bajunya bergabung udah bersama sama. kami. Bajunya udah sama hitam-hitam. Tuh, kan? Udahlah. Iya Sekarang ya. hitam, kemarin merah. Oke, Bang Ciko, karena bajunya udah sama, berarti apakah kemudian betul bahwa Andika Perkasa akan ditempatkan di Jakarta, posisinya sebagai calon wakil gubernur pendamping Anies Baswedan? Seberapa serius pembicaraan itu di internal PDIP, Bang Ciko?
Sedang dibicarakan tentunya di PDI Perjuangan sendiri kami masih mencoba mengerucutkan satu nama untuk bisa kami usung. Baik itu sebagai calon gubernur atau sebagai calon wakil gubernur. Tentunya nanti kita harus berbicara dengan partai-partai yang akan kita ajak untuk bekerja sama dan semua kemungkinan masih terbuka. Terkait dengan nama Pak Andika Perkasa tentunya itu adalah salah satu kader baru kami yang unggulan yang memang masih dipertimbangkan apakah akan maju untuk di Jakarta atau untuk di Jawa Tengah. Atau mungkin di Jawa Timur ya kita nggak tahu juga karena memang gini kita beruntung dan tapi gini beruntungnya tuh kadang-kadang bikin repot juga karena kita tidak kekurangan kader yang memang kita anggap bisa bersaing dan bisa ikut dalam kontestasi baik itu di satu daerah maupun daerah yang lain gitu karena memang kalibernya kaliber nasional seperti Pak Yandika Perkasa, Ibu Risma, ada Pak Abdullah Aswar Anas, ada bahkan akhir-akhir ini nama Mas Pramono Anung juga sering disebut-sebut gitu. Jadi banyak sekali nama-nama yang tidak hanya terbatas untuk maju di satu daerah saja, namun karena memang kiprahnya dan pengalaman serta rekam jejaknya ini cukup mumpuni untuk bisa berkiprah di berbagai daerah dan juga cukup dikenal di hampir di semua daerah di Indonesia sehingga kita juga cukup repot nih dalam mengerucutkan dan juga memilah-milah daerah-daerah untuk kader-kader terbaik kita. Tapi kalau kerjasama dengan PKB tentunya itu diprioritaskan karena memang kita punya sejarah yang panjang dan mudah-mudahan lah di berbagai daerah ini akan ada calon dan calon wakil baik itu dari PKB, PDI Perjuangan atau sebaliknya yang akan nanti memenangkan pilkada-pilkada. Oke, saya ke Mas Umam. Mas Umam, kenapa menurut Anda Anies Andika ini lebih mudah, lebih menarik begitu untuk partai-partai politik lain bergabung dalam satu koalisi dibandingkan dengan Anies Sohibul Iman? Mas Umam. Ya, tentu pasangan Anies Andika ini akan menjadi sebuah varian kekuatan baru. Karena bagaimanapun juga ketika kemudian Anies digabungkan dengan Pak Sohibul Iman, memang dalam konteks kekuatan cukup memadai. Karena bagaimanapun juga Anies dan juga dengan dalam konteks ini adalah mesin politik utama di Jakarta adalah PKS. Tetapi kemudian di saat yang sama ketika kemudian Anies dan kekuatan PKS dijadikan menjadi satu entitas yang sama, maka kemudian ada overlap kekuatan politik. Karena kalau misal kita cermati di hasil pemilu 2024 yang lalu, kekuatan Mas Anies di DKI Jakarta yang terpaut tipis dengan Pak Prabowo, itu praktis bukan hanya, tetapi mampu memenangkan di basis kekuatan Jakarta Timur, kemudian Jakarta Selatan, dan juga Jakarta Pusat. Dan kalau misal kita lakukan cross tabulasi, justru yang sama kekuatan PKS juga berada di sentrum itu. Sementara di basis kekuatan Jakarta Utara, kemudian Jakarta Barat, itu lebih banyak didominasi oleh partai-partai di luar koalisi perubahan di pemilu yang lalu. Nah, kalau misal kita merujuk dalam konteks peta kekuatan ini, maka Anies Baswedan akan jauh lebih powerful ketika dia mampu melakukan ekspansi kekuatan. Kalau dia bersama dengan PKS, meskipun tentu jelas PKS memiliki basis kekuatan yang cukup dominan, 18 kursi menjadi jawara. Tetapi kalau misal dia kemudian mau melakukan ekspansi secara lebih maju, misalnya bergabung dengan PDIP, dengan komposisi Anies Andika, maka kekuatannya akan jauh lebih powerful. Ada, kalau misal kita cermati, berarti yang potensial PKS sendiri, kalau misal kemudian akhirnya di fait accompli untuk ikut sekali lagi dalam koalisi ini, maka praktis akan mendapatkan 18 suara, 18 kursi. Ditambah kemudian PKB sendiri 10 kursi. Kemudian ditambah PDIP 15 kursi. Kemudian kalau misal Nasdem bergabung juga mendapatkan tambahan yang cukup signifikan juga. Nah, kalau misal kemudian ini menjadi satu entitas yang sama, maka ini akan betul-betul cukup promising, cukup prospektif dan bisa menjadi kuda hitam karena berhadapan-hadapan dengan kekuatan besar yang kemarin memenangkan pemilu di 2024 yang lalu. Yang menjadi pertanyaan adalah apakah kemudian PKB seberapa kemudian yakin untuk memperjuangkan Anies sendiri untuk bergabung dengan PDIP, ataukah nanti endingnya
PDIP sendiri kemudian akan mencoba untuk meyakinkan PKB setidaknya menciptakan poros ketiga yang tampaknya juga sudah memungkinkan kalaupun PDIP dengan PKB melaju di Jakarta yang akan datang. Oke, kita akan lanjutkan dulu kita di segmen berikutnya. Kira-kira siapa yang figur Wagub yang paling menjamin kemenangan bagi Anies Baswedan di Jakarta? Kita akan bahas itu saja. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali. Kembali kita lanjutkan diskusi. Mbak Lulu, apakah berkoalisi dengan PD Perjuangan dan membentuk poros baru ini menjadi prioritas bagi PKB saat ini, Mbak Lulu? Semangatnya sih masih koalisi besar ya. Jadi poros baru itu artinya tidak berarti kita meninggalkan kawan yang lama. Jadi tafsir sebagian orang itu kalau misalnya dengan PDIP berarti kita akan tinggalkan PKS, nggak juga. Karena bagaimanapun PKS juga punya kekuatan elektoral yang sangat besar di Jakarta karena dia pemenang pemilu kan begitu. Namun tentu sepanjang kemudian PKS juga berkenan untuk bisa duduk satu meja dan kemudian melakukan semua pasti pada akhirnya kan harus musyawarah ya. Jadi tidak ada yang kemudian merasa siapa paling unggul dan kemudian yang paling berhak untuk membuat keputusan tunggal yang harus diikutin oleh yang lain, walaupun misalnya PKS adalah pemenang di sini karena beberapa pengalaman kita di tempat yang lain juga bisa begitu, walaupun pemenang pemilu di satu daerah tidak berarti kemudian dia juga menjadi orang yang pertama atau bahkan kedua, karena lagi-lagi pada akhirnya yang akan lihat adalah figurnya juga selain kemudian kekuatan basis struktur dan dukungan elektoral dari partai pengusungnya. Tetapi kan kemudian figurnya sendiri itu juga harus mampu dan memiliki kemampuan untuk bisa diterima, untuk bisa memenangkan hati masyarakat dan tentu memenangkan pertarungan. Itu kan aturan mainnya seperti itu. Nah, kita semangatnya masih koalisi besar, belum koalisi kecil. Bukan keluar dari koalisi kecil misalnya dengan PKS lalu membentuk koalisi kecil lagi dengan PDIP. Kita harapkan sih ya PDIP kemudian PKS dengan Nasdem, syukur kemudian juga dengan P3 ini jadi satu, atau kemudian dengan partai yang lain kalau misalnya yang punya kursi walaupun itu satu atau dua di DKI, kenapa tidak gitu. Karena memang yang kita hadapin walaupun kita harap ya Jakarta itu relatif lebih sejuk sekarang tentu dibandingkan dengan pilkada yang sebelumnya, dan kemudian kita harap juga ekses dari pilpres itu sudah pelan-pelan juga semakin memudar sehingga tinggal hari yang gembira, tetapi ada kekuatan dua presiden yang ada di sana yang kebetulan gesturnya tentu agak berbeda ya, karena kita juga belum pernah dengar misalnya mereka juga memiliki ketertarikan untuk mengusung Mas Anies kan begitu. Nah kalau kemudian mereka juga akan menyiapkan calon lain, ya kita harus sangat-sangat matang di dalam membuat persiapan, tapi juga sekaligus komunikasi dengan antar satu pimpinan ya. Termasuk juga Mas Anies yang jadi kan bukan hanya kami yang proaktif partai politik, tetapi bagaimana juga Mas Anies membangun komunikasi ya dengan PDIP, kemudian juga dengan PKS atau bahkan dengan Nasdem. Nah satu saat kita harapkan memang ada forum meja besar yang kemudian berkumpullah para pimpinan partai-partai ini dan kemudian Mas Anies, dan tentu Mas Anies juga diberi kesempatan dong pada siapa kemudian dia memiliki frekuensi yang sama, chemistry dan memiliki kenyamanan, begitupun juga dengan partai-partai yang lain ya, semua saling mempengaruhi gitu. Nah soal kemudian apakah kemudian akan ada yang lain, pertanyaannya justru apakah kemudian Mas Anies ini khawatirnya jangan-jangan running apa tidak kan begitu. Nah kita sih tetap menjaga ya, jadi kita masih tetap menjaga apa yang memang kita sudah deklarasikan dan kita percaya karena beliau figur yang elektoralnya juga paling tinggi dan juga menurut kita ya beliau masih yang terbaik di antara yang lain gitu. Nah ini tinggal misalnya PDIP kemudian ada PKS, PDIP apakah kemudian merelakan Pak Andika, tapi kemudian jangan-jangan bingung juga kalau Pak Andika di sini lalu Jawa Tengah kayak apa gitu kan, karena memang Jawa Tengah juga menjadi kandangnya PDIP. Nah saya kira dalam waktu 2-3 minggu sebelum sampai di Agustus itu pasti akan ada ruang permenungan di antara semua pimpinan partai politik atau melakukan adjustment satu sama lain. Saya selalu bilang Jakarta satu hal, tapi lain halnya itu masih ada pilkada di provinsi-provinsi Jawa yang itu juga menjadi agenda prioritas kami gitu. Oke, Bang Jiko di PDIP sendiri faktor penentu untuk menempatkan siapa di mana itu apa sih? Ya, Bang Jiko mohon maaf suaranya tidak keluar, mungkin masih di mute. Oke, tentunya yang utama bagi kami ketika
ketika kami membicarakan pilkada di setiap daerah-daerah manapun itu, kita utamanya adalah melihat permasalahan di daerah tersebut. Kita lihat kebutuhan-kebutuhan masyarakat, kita lihat tantangan-tantangan ke depannya, dan bagaimana nanti siapa pemimpin yang paling cocok. Lalu kita set kriteria-kriteria bagi pemimpin itu. Kalau kita bicara soal DKI Jakarta, tentunya dengan permasalahan yang begitu kompleks, masyarakat yang begitu heterogen, tantangan ke depan, berubah dari DKI Jakarta menjadi daerah khusus Jakarta, masalah aglomerasi, masalah lagi soal prioritas yang tidak lagi menjadi privilege bagi Jakarta mendapat predikat sebagai ibu kota, penganggarannya yang banyak yang akan berubah, sehingga tidak boleh orang yang belum pernah punya pengalaman untuk memimpin di sebuah institusi yang cukup besar atau strategis. Nah, kalau kita bicara soal Jakarta, makanya dari itu yang muncul nama-nama yang mencuat dari kader internal ada tokoh-tokoh seperti Andika Perkasa yang tentunya mantan Panglima TNI, ada Bu Risma yang juga menteri, ya kan, yang juga pernah menjadi kepala daerah. Ada juga tentu nama Pak Ahok dan nama Pak Jarot juga masih terus dibicarakan. Ada nama Prasetyo Edi Marsudi yang ketua DPRD di 2 periode, ada Charles Honoris anggota DPR RI yang terpilih dari Dapil Jakarta. Nah, ini nama-nama itu, kenapa nama-nama itu muncul? Karena itu tadi kriterianya cocok gitu. Nah, tapi kemudian tentunya kita juga ingin menang, jadi elektabilitas pun juga kita ukur. Nah, hal-hal tersebut dan pada akhirnya tentu melalui rapat DPP itu akan ditentukan. Dan kalau untuk daerah-daerah yang strategis dan ini kita anggap sebagai kebijakan strategis bagi masa depan partai, pada akhirnya itu menjadi hak prerogatif dari Ibu Ketua Umum yang sampai hari ini tentu kita sendiri belum mendapatkan arahan dari beliau. Ya, oke, Mas Umam, kalau misalnya Oke, Mas Umam, kalau misalnya ternyata kemudian pasangan Anies dan Sohibul Iman ini dikunci oleh PKS, kira-kira peta koalisinya nanti di Jakarta kan seperti apa menurut Anda? Ya, kuncian PKS akan relevan, akan bisa dilakukan kalau Nasdem sendiri kemudian betul-betul memberikan dukungan terhadap komposisi Anies Sohibul Iman. Yang ini kemudian menjadi sebuah pertanyaan bagi internal dinamika koalisi perubahan dalam konteks transformasi di Jakarta. Karena seharusnya kalau misal mengikuti logika sebelumnya, seharusnya yang menjadi harapan dari PKS, PKB sendiri juga bisa memahami situasi. Karena kalau misalnya kita cermati komposisi Anies Muhaimin di Pilpres 2024 yang lalu, itu adalah situasi yang memfait accompli PKS. Karena komposisi yang deal secara politik adalah PKB dan juga Nasdem, maka kemudian terbentuklah Amin. Dan posisinya waktu itu PKS kalau mau ikut silahkan, kalau nggak ikut ya udah nggak apa-apa. Nah, sekarang sebenarnya yang dilakukan PKS itu memfotokopi apa yang dilakukan oleh PKB, itu ilmu dan strateginya PKB. Nah, oleh karena itu, kalau misal kemudian PKB mau melakukan itu di Pilpres yang lalu dan PKS juga menerima legowo, barangkali suara dari internal PKS juga berharap supaya PKB juga menerima dan legowo dalam konteks pilkada di DKI Jakarta ini. Nah, tetapi kalau misal kemudian sekali lagi, basis pertarungannya adalah potensi kemenangan lebih besar. Kalau bicara potensi kemenangan lebih besar, maka kemudian tampaknya PKS akan dikurung, PKS akan di fait accompli oleh kekuatan-kekuatan yang lain. Kalau misal memang betul partainya Mas Ciko di PDIP mau membuka pintu untuk Mas Anies, meleburkan semua basis political ideological resistance yang ada selama ini, saya pikir itu akan menjadi sebuah angin segar yang baru bagi kekuatan Anies Baswedan. Sehingga kemudian stereotip yang selama ini kemudian melekat kepada seorang Anies sebagai representasi kekuatan Islam kanan konservatif dan lain sebagainya, secara perlahan bisa bergeser secara signifikan kembali kepada titik tengah dalam konteks pertarungan di kepemimpinan nasional. Nah, maka kalau misalnya kemudian kita uji potensi-potensinya, besar kemungkinan yang lebih ideal adalah Anies dengan Andika Perkasa. Ada perkawinan antara kekuatan-kekuatan koalisi perubahan lama dengan koalisi di konteks ini waktu itu di 03 yang motor kekuatan utamanya adalah PDIP itu sendiri. Nah, maka ini yang perlu diperhitungkan, perlu dikomunikasikan. Jangan sampai untuk kesekian kalinya PKS merasa dikorbankan dan dipaksa oleh semua teman-teman koalisinya
untuk sekali lagi legowo dengan segala keputusan pahit yang barangkali tidak sesuai dengan agenda kepentingan mereka. Oke, baik, kita akan tunggu kemudian nanti perkembangannya seperti apa. Bang Ciko, Mbak Lulu, dan Mas Umam, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Prime Time News. Selamat malam semuanya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.